Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmah dari SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, menerapkan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta tujuan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Adapun pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi modul 2.2 ini, yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, sebagai seorang guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, agar dapat menerapkan dan mencapai tujuan, agar dapat merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, agar dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan agar dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan menjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya yaitu: yang pertama, pembelajaran sosial emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih siswa untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial dan emosional yang matang. Yang ketiga, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Kemudian yang kelima, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional,
maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anak. Sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai KKM saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak memiliki manajemen diri yang dapat mengelola emosi. Memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain. Memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang lain. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional seperti halnya kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSI yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-curricular dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti melibatkan murid secara aktif, dan penutupan akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Perubahan bagi rekan sejawat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.